Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, menuntut ilmu adalah kewajiban kita, kewajiban manusia. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Akan tetapi di dalam menuntut ilmu, orang itu bermacam-macam. Ada orang menuntut ilmu tujuannya ini, ada orang menuntut ilmu tujuannya ini, ada orang menuntut ilmu tujuannya ini. Maka kali ini saya ingin membahas tentang tingkatan orang yang menuntut ilmu, dalam artian niat mereka di dalam menuntut ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah ayyuhal muridu li thalabil ilmi, wahai orang yang menginginkan untuk menuntut ilmu, annan nasa fi thalabil ilmi ala thalathati ahwalin, bahwa manusia itu di dalam menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan, ada 3 macam, ay marotibin, atau ada 3 tingkatan. Jadi orang menuntut ilmu itu ada 3 macamnya. 3 macam dari menuntut ilmu ini, mana yang bagus di antara 3 ini? Mari kita bahas berikut ini. Rajulun talabal ilmi liyattahidahu au ay liyaj'alahu zadahu ilal ma'adi. Yang pertama, ada orang yang menuntut ilmu, ia menuntut ilmu punya tujuan. Tujuannya, kalau ia sudah memperoleh ilmu, maka ilmunya itu ia jadikan untuk bekal menuju akhirat. Ketika ia punya ilmu, ilmunya digunakan untuk akhirat. Ketika ia sudah memperoleh ilmu, ilmunya dipraktekkan, ilmunya dilaksanakan. Umpamanya dia telah mengetahui bagaimana caranya berzikir, lalu ia pun berzikir sesuai dengan ilmu yang ia pelajari dari guru itu, yang tujuannya supaya zikirnya tidak salah, supaya zikirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini mendapatkan ilmu, tujuannya adalah untuk bekal menuju ke akhirat. Ay al-akhirah fa innaha ma'adul khalqi. Maksudnya adalah ia menuntut ilmu tujuannya sebagai bekal menuju ke akhirat, karena ia sadar bahwasanya akhirat itu adalah tempat kembalinya seluruh makhluk. Semua yang Allah ciptakan ini kembalinya adalah ke akhirat. Manusia dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ini ya, di dunia ini mulai dari timur sampai ke barat, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, semua manusia yang Allah ciptakan, maka kembalinya adalah kepada akhirat, kembalinya adalah kepada Allah. Ini semuanya adalah akan kembali kepada akhirat, baik jin maupun manusia, malaikat, semuanya nanti akan kembali kepada akhirat. Artinya akhirat adalah tempat kembalinya seluruh makhluk. Walam yaksud bihi illa wajhallahi. Orang yang seperti ini ketika dia menuntut ilmu, ia tidak bermaksud apa-apa, tidak bertujuan apa-apa kecuali hanya karena Allah. Dia berrela-rela subuh-subuh pergi menuju Masjid Nurul Hasanah, Sungai Kambang, hanya untuk menuntut ilmu, mendengarkan para guru-guru yang menyampaikan ilmu di sana. Tujuannya apa? Supaya tidak keliru di dalam ibadah,
supaya tidak keliru di dalam berkeyakinan, supaya tidak keliru di dalam menganggap suatu ibadah. Maka orang yang tidak punya ilmu, dia akan cepat sekali menganggap sebuah ibadah itu merupakan kesalahan. Satu contoh, seseorang berzikir, pada saat berzikir ia tidak tahu tentang zikir itu, lalu ia menyatakan ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi, maka itu bid'ah. Akhirnya orang kan takut, ketika ini bid'ah berarti ini masuk neraka, orang zikir masuk neraka. Contohnya tahlilan. Tahlilan itu apa? Isinya adalah 1. Membaca Al-Quran, 2. Berzikir, 3. bersolawat, 4. berdoa. Semuanya itu adalah ada satu lagi, yang kelima, bersedekah. Semuanya ini dikemas dalam sebuah acara namanya tahlilan. Lalu orang mengatakan, yang nggak punya ilmu tadi, ia mengatakan tahlilan itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dilakukan oleh Nabi. Salah yang seperti itu. Kenapa kok salah? Karena apa? Karena di dalam tahlilan itu ada baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dicontohkan oleh Nabi. Kemudian di dalam tahlilan itu ada zikir. Zikir itu diperintahkan oleh Nabi. Kemudian di dalam tahlilan itu ada sholawat. Sholawat juga diperintahkan oleh Nabi. Kemudian di dalam zikir itu ada sodakoh. Sodakoh itu juga diperintahkan oleh Nabi. Walaupun ini adalah dikemas dengan cara yang berbeda-beda, artinya tidak dengan satu dalil, maka ketika dikembalikan satu persatu, masing-masing adalah ada dalilnya. Maka orang yang ilmunya kurang, orang yang ilmunya salah, maka orang seperti ini akan cepat menilai orang sebagai orang sesat. Loh, kok orang nilai ibadah orang? Bukannya Allah yang nilai ibadah itu. Kenapa kok sibuknya nilai ibadah orang? Jangan seperti itu. Karena apa? Ikhtilaful ulama'i rahmah. Bagaimana kelanjutannya? Kita lihat satu yang lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, orang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, tujuannya adalah lillahi ta'ala. Tujuannya hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, supaya ilmunya ini bisa dipakai untuk bekal menuju akhirat, supaya ibadahnya tidak melakukan kesalahan. Walaupun ada orang yang menganggap salah, tapi menurutnya ia adalah tidak salah. Kenapa? Karena ia telah menuntut ilmu. Menurut orang yang kurang ilmunya, ini adalah salah. Kenapa? Karena tahlilan itu bid'ah. Padahal di dalam tahlilan itu isinya adalah yang pertama, membaca Al-Quran. Memang diperintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minkum minal Quran. Bacalah dari Al-Quran yang paling mudah. Kalau yang mudah surah Yasin, ya surah Yasin dibaca. Dan bahkan di dalam surah Yasin itu, di situ ada merupakan jantungnya Al-Quran. Inna likulli syai'in qalbun. Sesungguhnya setiap sesuatu itu punya jantung. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Artinya Yasin itu adalah merupakan pokok di situ. Maka nggak ada salahnya kita membaca surah Yasin. Apa harus di malam Jumat? Tidak harus di malam Jumat. Tidak dibatasi. Tidak dibatasi di malam Jumat.
kapan saja, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, boleh baca surah Yasin, nggak masalah. Jadi ada dalilnya, secara umum ada dalilnya. Membaca Al-Quran di dalam tahlilan ada perintahnya, dan bahkan penduduk Madinah pada saat itu ketika ada orang meninggal, satu persatu mereka bergiliran menuju ke kuburan untuk membacakan Al-Quran. Itu tradisi orang-orang Madinah pada saat itu, dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Al-Quran yang kita baca saat tahlilan ada dalilnya. Kemudian di dalam tahlilan itu ada baca sholawat. Di dalam baca sholawat itu memang Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya. Kita disuruh untuk bersolawat kepada Nabi juga, seperti Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Membaca solawat di dalam tahlilan ada dalilnya. Kemudian berzikir, umpamanya berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, umpamanya gitu. Berzikir, mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Dulu ketika Rasulullah melihat Mu'ad meninggal setelah mengalami banyak luka-luka dalam tubuhnya setelah berperang, kemudian Mu'ad dikuburkan, Rasulullah membacakan tahlil di atas kuburan Mu'ad. Rasulullah membaca la ilaha illallah, Rasulullah membaca subhanallah, Rasulullah membaca alhamdulillah, membaca kalimat-kalimat zikir di atas kuburan. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau membaca ini di atas kuburannya si Mu'ad? Kemudian Rasulullah sampaikan, orang soleh ini kuburannya sedang menyempit. Masya Allah, sekelas Mu'ad, sahabat Nabi, kuburannya menyempit, Nabi membacakan zikir, membacakan tahlil di atas kuburan. Jadi siapa yang pertama sekali membaca tahlil di atas kuburan? Ya Rasulullah sendiri. Ini boleh dilihat di dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad merupakan salah satu di antara imam madhab yang 4, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yang beliau mendirikan madhab namanya Hambali, madhab Hambali. Walaupun kita Syafi'i, kita kan sesungguhnya kita ini adalah Salafi. Salafi itu ngikuti ulama salaf. Siapa ulama salaf? Ya di antaranya yang kitabnya sampai sekarang masih bisa kita baca, yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita mengikuti 4 imam ini, berarti kita salafi. Kita sholat taraweh, kemudian witir kita pakai kunut. Kita sholat taraweh berjamaah. Nah, kita ngikuti salafi itu. Kita ini salafi, kita ngikuti ulama salaf yang seperti itu. Waktu subuh kita kunut subuh. Kita juga ngikuti ulama salaf. Siapa? Ngikuti Imam Syafi'i, ngikuti Imam Maliki. Ya walaupun ada imam yang tidak melakukan kunut subuh, nggak masalah. Itu namanya ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama, rahmah. Maka di sini kita menuntut ilmu itu supaya tidak salah untuk beribadah, untuk berzikir. Karenanya orang yang ilmunya sedikit
cepat sekali mengatakan ini adalah bid'ah, tahlilan adalah bid'ah, kemudian sholawatan adalah bid'ah. Yang seperti itu orang yang tidak memiliki ilmu. Dan ketika dia belajar ilmu, pasti tujuannya untuk menghancurkan amalan orang-orang sebagai pondasi untuk menyalahkan amalan orang. Jangan kita menuntut ilmu tujuannya untuk menyalahkan orang, tapi tuntutlah ilmu untuk mengamalkan ilmu itu pada dirinya. Selanjutnya gimana? Kita lihat yang mau lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, itulah perlunya kita menuntut ilmu supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Dan ilmu itu bermacam-macam. Dalam artian niat orang menuntut ilmu itu bermacam-macam. Ada yang niat menuntut ilmu itu yang pertama adalah memang lillahi ta'ala. Dia dapat ilmu, dia amalkan, bukan untuk menyalahkan amalan orang lain. Karena ulama salaf ketika dia beribadah itu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam artian ada yang sholatnya kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh. Kalau nggak suka kunut subuh ya nggak apa-apa, yang penting sholat subuh. Jangan sampai gara-gara ada yang kunut subuh kemudian nggak sholat subuh, jangan. Kemudian yang suka kunut subuh jangan menyalahkan yang tidak kunut subuh, yang penting sholat subuh. Maka ini namanya tasammuh, saling memberikan ruang kepada orang untuk beribadah sesuai dengan ilmunya. Karena Imam Hanafi dan Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka punya prinsip masing-masing. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Bagaimana sahabat melihat Nabi sholat, begitulah sahabat mengikutinya. Yang penting sholat sesuai dengan apa yang telah dilakukan, yang dilihat oleh para sahabat pada saat itu. Nah, inilah pentingnya ketika kita menuntut ilmu, sehingga kalau kita sudah menuntut ilmu seperti itu, kita tidak akan mudah menyalahkan amalan orang lain. Karena apa? Karena ia bertujuan menuntut ilmu adalah lillahi ta'ala wad daril akhirati, dan ia menuntut ilmu itu adalah tujuannya untuk rumah akhirat. Artinya ia ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha ay ar-rajulu minal faizina ay najina min adzabillahi ta'ala allahiqina bil khairi. Maka inilah maksudnya orang yang seperti ini, orang yang menuntut ilmu untuk akhirat, orang yang menuntut ilmu karena Allah, orang yang menuntut ilmu supaya masuk ke dalam surganya Allah, orang menuntut ilmu supaya memperoleh ridha Allah. Orang seperti inilah orang yang beruntung. Orang seperti inilah orang yang akan selamat dari siksaan api neraka. Dan orang seperti inilah nanti yang akan dipertemukan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena niatnya menuntut ilmu bagus. Niatnya untuk menuntut ilmu itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Subuh-subuh pergi ke masjid, ad-din, gotong royong, ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru yang ada di sana, menyampaikan ilmu. Ahad sore selepas sholat maghrib, rela dia selesai sholat maghrib
tinggalkan masjidnya menuju ke Masjid Jami Al-Hikmah. Untuk apa? Untuk ikut belajar, mendengarkan apa yang guru sampaikan di sana. Guru membacakan kitabnya ulama, jamaah mendengarkannya. Supaya apa? Supaya ia tahu mana yang benar, mana yang salah. Supaya ia tahu bagaimana caranya sujud sahwi. Supaya ia tahu bagaimana ketika terjadi kelupaan di dalam sholat. Supaya ia tahu sholat ini nyembah siapa. Jangan sampai tidak tahu sholat ini nyembah siapa, padahal kita diperintahkan sholat itu adalah menyembah Allah. Maka niat dari rumah menuju ke masjid, kemudian di masjid dia keluar menuju ke Masjid Jami Al-Hikmah, niatnya lillahi ta'ala, maka orang yang seperti itu sudah memperoleh bekal menuju ke akhirat. Lalu ilmunya nanti akan dimanfaatkan untuk dipraktekkan pada dirinya, bukan untuk menyalahkan orang lain. Maka Allah akan pertemukan orang-orang seperti ini, orang-orang yang beruntung seperti ini akan Allah pertemukan dengan kebaikan-kebaikan. Wa alamatu alimil akhirati salasatun, dan tanda-tanda orang alim akhirat itu ada 3. Tanda-tandanya ada 3 orang alim akhirat itu. Wahia adamu talabid dunya bil ilmi. Orang yang seperti ini tanda-tandanya orang alim akhirat, orang yang alimnya adalah alim akhirat, tanda-tandanya adalah adamu talabid dunya bil ilmi. Tiadanya mencari dunia dengan ilmu. Ia dengan ilmu itu tidak mencari dunia. Walaupun dengan ilmu itu dia dapat dunia, tapi bukan tujuan utamanya mencari dunia. Seperti petani ketika dia pergi ke sawah, itu tujuannya bukan menanam rumput. Walaupun apapun yang ditanam rumput tumbuh. Ketika petani pergi ke sawah nanam padi, tujuannya adalah nanam padi, tapi di pinggir-pinggir padi itu ternyata tumbuh rumput. Atau pergi ke sawah, pergi ke kebun menanam ubi, ternyata di sekitar ubi itu tumbuh rumput, tapi tujuannya bukan rumput itu, tujuannya adalah ubi, tujuannya adalah padi. Maka ketika orang alim menyampaikan ilmunya, kemudian ia niatkan dalam hati, nggak ada orang yang tahu, hanya dia dan Allah saja yang tahu. Oleh karena itu, ketika niatnya adalah menyampaikan ilmu Allah, lalu ternyata di situ memperoleh dunia, maka itu tidak apa-apa. Asal jangan niatnya semata-mata adalah hanya menuntut dunia. Jadi artinya ilmu yang digunakan bukan untuk mencari dunia. Inilah salah satu di antara tanda-tanda orang alim akhirat. Orang alim akhirat tanda-tandanya adalah di antaranya adamu tolabid dunya bil ilmi. Tiadanya menuntut dunia, tiadanya mencari dunia dengan ilmunya. Jadi dia punya ilmu bukan untuk mencari dunia. Lalu bagaimana orang yang menuntut ilmu yang seperti ini? Orang yang menuntut ilmu yang seperti ini tiadanya menuntut dunia, itulah ilmu yang benar. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.